Di Jepang tuh ada peneliti namanya Dr. Masaru Emoto, mungkin dia temannya Himawari atau Makibao. Dia meneliti bahwa air habis didoakan, yang mendoakan bukan dia, yang mendoakan orang lain, dia cuma peneliti, dia mikroskop air yang habis didoakan, ternyata molekulnya kayak kristal gitu loh, indah banget. Jadi kalau kita mau makan, mau minum, jangan main makan, main minum aja tuh, kita nggak tahu ada apa di situ, tetap harus berdoa gitu. Karena doa makan tuh sering nggak husuk kan, Tuhan doaku seperti kemarin ya, amin. Buru-buru karena ada kulit ayam crispy takut ambil orang kan. Harus benar-benar takutnya itu kan ada sesuatunya. Gini, karena ada sebuah kisah bapak-bapak tuh mau diracun, di kopinya udah dikasih racun tapi nggak mati. Tapi kamu jangan coba di rumah ya. Karena mungkin dia berdoanya husuk banget, ya Allah terima kasih, alhamdulillah, benar-benar disyukurin gitu kan. Kalau kita kan doa lah kadarnya biar buru-buru. Bener loh, ada orang mau diracun tapi nggak mati loh. Karena mungkin dia sebelum minum, makan tuh benar-benar berdoa, disyukuri, udah berubah dulu molekulnya. Nah, dia iseng nih Dr. Masaru Emoto nih. Ini kan didoakan, coba kalau cuma dikatain. Dia katain tuh air, thank you, I love you. Air dibilang I love you baper loh. Air, I love you, tuh jadi indah tuh. Ada satu ilmu buat kita ya, wahai laki-laki, kalau kamu belum serius amat mau menikahi calon kamu, jangan suka mengumbar cinta. Ini belum serius mau tunangan atau mau nikah, udah sering ngomong I love you sayang, I love you, I love you. Nanti dia nggak bisa move on karena darahnya kangen sama kamu. Perempuan ya, wahai nona-nona, kalau kamu lagi dikenalin kan, lagi ta'aruf dan sebagainya, udah mau menikah, kalau belum yakin banget, dia sering mengumbar cinta, aku sayang kamu. Mas, tahan dulu ya, jangan mengumbar kata-kata cinta dulu. Tunggu sampai kita yakin, udah benar-benar udah menjelang, barulah silahkan, nggak apa-apa. Karena bukan apa-apa, kita kalau sering diucapkan cinta oleh seseorang, darah kita kangen karena molekul cairan di darah kita itu berubah gitu loh. Tapi begitu udah menikah, ini jadi ritual yang penting. Kalau suami istri itu wajib, I love you sayang, itu wajib gitu loh. Tolong latihan di cermin dulu biar gak kelihatan bohong. I love you sayang. Latihan dulu, acting dulu, belajar kan. Karena udah lama gak ngomong kan kaku dong gitu kan. Sorry gue banyak bercanda. Karena kan aku buka praktek tuh terima orang curhat kan. Satu hari 3 orang. Satu orang tuh curhat 2 jam. 6 jam tiap hari. Kok aku gak bercanda, mereka sembuh pinahnya ke aku. Ngerti gak? Aku sebanyak bercanda nih. Ini muka udah cepet tua nih. Gara-gara dengar orang ini. Sampah tong sampahnya orang. Nah, sebanyak bercanda. Nah, ini lebih menarik ya. Air dideketin ke seseorang, kalau orang itu jujur jawab sesuatu begini. Luar biasa ya, air tahu kita jujur atau bohong. Makanya kadang-kadang kalau istri itu udah mulai merasa, kok nggak enak ya. Cuman istri kan sering berbaik sangka. Cuma perasaan doang. Bukan perasaanmu sebenarnya, darahmu tahu suamimu lagi bohong. Ini emang nggak ditampilkan bahwa air yang orang bohong itu gimana, cuma ditampilkan air ketika orang jawab jujur, benar gitu. Makanya ada seorang ustadz mengatakan, kita boleh berbuat dosa tapi di tempat yang gak ada Tuhan. Kan gak mungkin. Darah kita pun saksinya Tuhan, benar gak? Ini darah saksinya Tuhan loh. Kamu mau jujur mau bohong, darah tahu. Luar biasa loh. Makanya orang yang hidupnya benar, ada aja rezekinya, amin. Jangan pernah bosan jadi orang baik, ada aja rezekinya, amin. Karena berkah, darahmu pun berkah. Dia tahu kamu benar nih, gitu. Maka dalam psikologi ada feeling guilty kan. Feeling guilty itu mengubah molekul darah kamu loh. Kamu salah tapi kamu sembunyiin. Rasa bersalah itu mengubah molekul darah kamu. Karena begini, ada sebuah penelitian, air dideketin ke orang yang sedang tenang. Mbak habis sholat, habis sembahyang nih, aku deketin air dong. Itu air tahu dirimu tuh sedang tenang, kamu tenang. Jadi kalau ada air, kan kalian pada bawa air nih. Kok kamu emang sedang tenang, air yang deket kamu, dia tahu kamu tenang. Molekulnya sekarang sedang begini, molekulnya. Ini yang disebut kaya hati. Kita sering dengar kaya hati kan nggak mudeng. Yang kita tahu yang kaya hati itu ikhlas, bahagia, suka memberi walaupun nggak kaya-kaya amat, di kaya hati walaupun bukan orang kaya tapi memberi. Yang kita tahu kan itu. Tapi kaya hati yang sesungguhnya, tenang, ikhlas, bahagia, bersyukur. Darahmu itu kaya karena berlian semua isinya. Ludahmu itu tuh isinya berlian tuh. Ngerti nggak? Jadi kalau misalkan ini bagi yang sudah menikah, istri tuh bilang, sayang kita udah menikah lama, aku belum pernah ada berlian, kasih kayak seukuran upil, yang penting ada, nggak apa-apa gitu.
Ya, insya Allah sayang, jangan janji gitu. Aku usahakan. Bulan depan, oh ya aku usahakan. Selama 30 hari kamu bahagiakan dia terus, bikin dia tenang, hargai dia, bilang I love you, segala macam. Pas di bulan depannya lagi, mana sayang berliannya? Wah istriku tercinta. Kamu ngeludah pun udah berlian. Aku kebetulan udah beli mikroskop, lebih murah beli mikroskop sayang. Sini kamu ngeludah sini. Tuh berlian semua kan? Udah gak perlu beli sayang. Mending aku beli mikroskop daripada beli berlian mahal. Ini sebut kaya hati. Lagi pula nih, kaya harta nggak kaya hati nggak nikmat loh. Orang kaya makan steak rasanya papan. Tapi orang yang belum kaya cuma makan mungkin kecap, nasi putih kecap, telur sama kerupuk. Enak banget sumpah. Karena dia makan dengan syukur kan. Mari kita bicara fakta. Banyak anak-anak kampung yang pelosok banget yang hanya beruntung makan ayam seminggu sekali. Tapi pinter-pinter tuh, cerdas-cerdas tuh. Karena setiap kali makan disyukuri toh, bahagia, didoakan. Memang berubah jadi berkah tuh makanan. Maka kalau lagi masak ibu-ibu, kalau lagi masak tolong jangan ngedumel, jangan kapan kamu marah-marah gitu. Pas anak datang, pulang selalu jam segini. Mau sampai kapan dia ngomongin terus? Ini dengan dibuang makanannya. Nggak berkah, apalagi lagi masak sop. Itu dibuat cuci kaki aja nggak pantas. Ya karena supaya berkah masak harus dengan bahagia, dengan ikhlas. Setuju nggak? Penelitian ini menunjukkan kita bahwa air pun tahu kita ikhlas atau tidak, tenang atau tidak. Yang sangat mengagetkan, kamu bahagia atau enggak, air tahu. Saya kasih jeda sebentar biar kita merenung. Kok aneh ya? Bukan aneh, ini udah penelitian. Air tahu loh kamu bahagia atau tidak. Maka psikosomatik, penyakit mah, migrain, segala macam, itu karena darahmu ikutan gak bahagia, karena hatimu gak bahagia. Ada seorang ibu-ibu, ini klien saya di Jakarta, dia tuh darah kental. Saya bilang, kurang minum air kali bu, udah kayak ikan saya pak. Terus udah dikasih obat pengencer darah, gimana? 2 bulan ya nggak ada ini. Aku telusuri ternyata memang suaminya selingkuh sama kuntilanak. Ya karena luka batin jadi darah kental. Habis terapi, 2 kali terapi. Beberapa hari setelahnya tanpa obat sama sekali. Memang darahnya udah nggak kental lagi. Dokter bilang udah nggak boleh minum obat. Darah bisa kental karena kamu terluka loh. Jadi karena darah merespon pada suasana hati gitu. Masak apapun, lakukan apapun dengan cinta. Jadi gini, kami kan sering reunian SMP SMA tuh. Biasa di mall, di food court, di cafe. Ada suatu saat kita reunian di rumah teman kami yang perempuan. Kenapa di rumah dia kali ini? Karena dia kalau reunian di food court, di mall nggak pernah bisa karena punya bayi, masih kecil. Kami reunian di rumah dia yang anaknya sudah balita. Pas ini dia masak ala kadarnya, tempe orek terus sama kentang, kuah kecap. Aku kan agak sedikit ngerti kuliner. Kok kuah kentangnya tuh kok beda, kok enak banget ya. Pakai cengkeh kah? Aku tanya. Atau pakai kayu manis kah? Enggak, kamu lupa ya. Aku kan masaknya pakai cinta. Ternyata dia mantan gue. Gue baru ingat, saking banyaknya mantan, gue baru ingat dia mantan gue juga. Mungkin waktu masak kan ngarep gitu. Aduh, GR gue GR. Waktu masak dengan cinta kan jadi enak kan tuh gitu. Dia yang bilang bahwa dulu mengatakan aku cinta kamu kalau segalanya bagiku, nggak bisa hidup tanpa kamu. Sekarang anaknya 4 padahal. Pengen aku tuh ngomong, mbak pakai spiral kek, biar nggak ketara banget lu bahagia tanpa gua gitu. Pakai IUD itu nggak IUD. Sampai ngetrik kontrasepsi supaya nggak ketara banget dia bahagia tanpa gua kan. Nggak cuma guyon aja, jangan diambil kuku ya. Ada satu rahasia dagang, rahasia rezeki. Orang mampir ke lapakmu baik yang online maupun offline yang masih butik atau outlet. Orang mampir cuma nanya-nanya harga doang. Mbak sorry cuma nanya doang gak jadi beli. Gak apa-apa. Mbak Mas sudah berkenan nanya harga aja aku sudah senang, sudah bahagia. Ciptakan habit itu, biasakan habit itu. Lagi pula ini ada dasarnya. Barang siapa bersyukur atas nikmat kecil akan diberi nikmat yang besar. Amin. Kamu udah belajar bahagia waktu dia nanya harga. Maka kamu akan dikasih nikmat yang lebih besar dengan cara dikasih dia akan beli itu. Karena gini, waktu orang datang nanya dia nggak jadi beli, dia sudah pergi. Nanti dulu ya mbak, ya nggak apa-apa makasih loh ya aku seneng, aku bahagia mbak sudah berkenan mampir udah nanya harga, terima kasih loh ya. Darahnya akan kangen sama kamu. Kapan-kapan dia lewat kayak kena guna-guna.
Kok pengen mampir ya rasanya ya? Percaya nggak percaya, kamu harus tahu bahwa darah kita bisa kangen sama seseorang. Karena darah merespon pada kata-kata dan perasaan seseorang. Sorry, aku bukan narsis atau apa. Aku kan buka praktek dan klien psikologi itu 90% wanita. Entah wanita itu makhluk perasa yang gampang terluka, sehingga banyak jadi pasienku. Atau laki-laki juga banyak terluka, tapi nggak mau ngaku bahwa dia terluka. Laki-laki kalau dibawa ke psikolog, rata-rata kan, emang kok kenapa? Ngapa ikut begitu, nggak percaya Tuhan gitu. Nggak semua laki-laki di sini enggak, laki-laki yang di luar sana. Nah kan klienku banyak perempuan nih. Waktu dia lagi curhat gitu, mas hidup gue kok gini amat ya mas. Oh, ya Allah kok gitu, terus gimana mbak? Aku memberikan dia ketenangan kan, lama-lama naksir loh. Ya gue bukan GR ya, enggak, ini kan fakta gitu kan. Makanya ada kode etik kan, nggak boleh macam-macam sama klien. Jadi gini, banyak klien-klien tuh nyaman sama konselornya, lagi lawan jenis, karena rasa nyaman yang diberikan itu loh. Kalau curhat sama temen kan, lu yang salah kan, nggak nyaman kan. Kalau sama konselor kan, oh gitu, oh ya ampun, diberikan rasa nyaman sehingga darahnya kangen sama kita nih. Gitu. Kalau gue nggak pegang kode etik, pacar gue bejibun nih, setiap kota ada nih. Nah, ini juga memberitahu kamu bahwa kamu mau setia sama pasangan kamu, jangan curhat sama lawan jenis. Kalau paman, bibi boleh, keluarga boleh dong. Jangan sama lawan jenis. Cari juga tolong psikolog yang wanita juga kalau kamu seorang wanita. Jangan lawan jenis, takut terjadi hal-hal yang diinginkan. Karena kamu nyaman, darah kamu kangen sama dia. Mohon izin kita nanti soalnya jam ini ya. Ya. Air didengerin musik rock. Ini air nih dengerin musik. Airnya di mikroskop, kacau molekul airnya. Nggak heran. Karena banyak musik rock sebelum di launching dipersembahkan ke setan dulu. Ini banyak orang nggak tahu, kamu harus Google atau YouTube. Illuminati. Buka deh. Illuminati itu gerakan terselubung musisi-musisi kelas dunia kalau mau terkenal harus masuk ke anggota itu dan memuja Lucifer. Lucifer tuh apa sih? Raja iblis ya. Lady Gaga, Michael Jackson, Madonna, dan macam-macam lah. Apalagi area-area musik rock tuh saya baca cuma mengutip, biasa nggak, takutnya ada yang suka fanatik musik rock terus aku nanti diserang. Aku hanya mengutip. Rata-rata yang lagu-lagu musik rock dan penyanyinya itu ada hubungan sama satanik dengan Illuminati. Kamu baca sendiri, Illuminati, biar kamu dibeberkan semuanya. Apalagi dulu ada lagu yang ACDH, tahu nggak? Itu di dalam liriknya ada kata-kata Lucifer Tuhanku. Bayangin, lu nyanyi gitu berarti menyembah setan loh. Hati-hati deh. Kadang-kadang ada pemujaan terhadap setan yang subliminal, yang ada terkandung di dalam musik yang ketika di out mix baru ketahuan. Kalau di studio rekaman kan taping suara, taping musik, terus ada musik lagi digabung-gabungkan, di mixing kan. Nah itu ada subliminal, ada yang di mixingnya itu nggak ketara di verbal tapi di musik gitu loh. Itu coding, subliminal message. Nah family love itu 3 lapis berliannya. Ini berlian paling indah dibanding semua berlian yang saya kasih kamu lihat. Karena dia 3 lapis, kayak 3 lantai berliannya. Family love artinya apa? Family love? Cinta keluarga. Artinya keluarga kalau rukun, kalau akur. Maka tadi saya minta yang suami cium kening istri, bisikan I love you sayang. Jadi di darah para istri sekarang tuh udah ada darah ini nih. Yang tadi agak merinding, gak percaya. Itu mungkin darahnya juga berubah kan jadi ini. Ya. Oh, aku nggak percaya. Aku mentang aku nggak ada mikroskop. Jangan, ini bohong semua. Ini mah bisa diedit. Oke. Kamu nggak punya mikroskop, pakai nasi caranya. Nasi yang pertama kamu ucapkan love. Nasi kedua kamu ucapkan nggak diucapkan apa-apa, nothing, kosong. Yang ketiga kamu ucapkan hate, benci. Lusanya nasi yang diucapkan love itu udah basi sih, cuman gak ketara, cuma aroma dan berlendir aja. Tapi nasi yang dibilang benci itu busuk, gak keru-keruan. Nasi kalau dibenci cepet basi. Makanya orang yang suka membenci mukanya cepet basi, cepet tua, ngerti gak? Tau gak boros muka? Ada kan orang yang marah-marah aja kan, yang negatif thinking.
itu sel-sel mukanya cepat basi. Nanti belum umur 40 sudah ada tulisan Mandarin. Apa itu? Kerut-kerutan. Tapi orang easy going, pemaaf, ikhlas, ya, menyayangi sesama, mukanya itu baru basi umur 70-80. Ingat nih, kita harus tahu, nggak cuma kata-kata adalah doa. Hati kita, kalau kita mencintai atau kita benci. Makanya orang yang suka membenci itu ada yang sakit nanti di badannya, karena area itu busuk gitu loh. Tanda petik busuk, bukan busuk pada sesungguhnya. Jadi kalau kamu ingin sehat, makanya ada istilah mens sana in corpore sano kan ya. Itu artinya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Artinya kalau jiwa sehat, jiwa itu bahagia, tubuh ikutan sehat gitu maksudnya. Nah ini kita pelajari bahwa kalau mau rezeki bagus, tolong lisan dijaga. Jangan suka ngomong jelek. Yang kedua, kalau mau dagang bagus, usahakan bahagia. Bahagia bisa dilatih dengan kata-kata ketika orang mampir gitu. Makasih ya Mbak udah mampir, terima kasih. Kami bahagia Bapak, Ibu sudah mampir. Biasakan itu. Karena dari lisan yang baik, rezeki akan baik. Nah, kita mau praktekin, jantung kita kan mompa darah nih. Kita taruh di atas dada, kita ucapin kata-kata, ikuti kata-kata saya. Wahai jantungku, terima kasih sudah berdetak selama ini. Aku mensyukurimu. Aku bahagia memilikimu. Wahai jantungku yang sehat ya. Kuatlah hingga akhirnya. Hingga tugas-tugasku selesai. Wahai jantungku, kamu jantung yang aku syukuri. Terima kasih. I love you. Aku bahagia memilikimu. Darah yang kau pompa, darah yang sehat semuanya. Darah yang bahagia. Terima kasih. Aku bahagia memilikimu. Sehat selalu ya. Wahai jantungku, I love you. Kita napas panjang. Satu lagi. Otak kita itu 70% air. Otak kita yang 1,4 kilo ini, percaya aja nggak perlu nimbang sendiri. Percaya aja dia mendingan. Kamu nimbang juga nggak bisa, masa mau dikeluarin. Ada deh caranya nimbang otak ini. Timbang dulu yang pakai otak, timbang nggak pakai otak. Dihitung selisihnya kan. Pokoknya otak kita ini 1,4 kilo deh, percaya aja. Otak yang 1,4 kilo ini 70% air komponennya. Makanya maka psikolog melarang nggak boleh ngomong goblok ke anak, nggak boleh ngomong bodoh. Itu molekul otak berubah loh. Tolong orang tua jaga lisanmu, karena lisanmu adalah rezeki buat anakmu. Saya pernah bilang di buku parenting, wahai orang tua, kalau kamu nggak bisa mewariskan harta yang banyak untuk anakmu, cukup wariskan lisan yang baik. Setuju nggak? Nggak perlu wariskan harta yang ratusan juta, nggak perlu. Wariskan lisan yang baik. Anak mami, anak papi ini hebat, suka berjuang. Hidupnya akan bermanfaat bagi banyak orang. Anak mami ini otaknya kreatif, cerdas, suka belajar, ngomong yang baik gitu loh. Maka labeling, bullying itu sampai ada undang-undangnya nggak boleh. Karena itu tak pada dasarnya mengubah molekul juga. Ya, nah kita mau praktekin, coba ya. Ikuti kata-kata saya, karena ini molekul 70% air loh ya. Wahai otakku, aku mensyukurimu. Terima kasih. Engkau anugerah Tuhan yang terindah. Engkau otak yang cerdas, banyak akal. Tuhan sudah menganugerahi cara-cara untuk sukses. Tuhan letakkan di sini. Wahai otakku, I love you. Terima kasih ya. Kamu otak yang cerdas, otak yang bahagia. Aku bahagia memilikimu. Sangat bahagia memilikimu. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Ya Tuhan, aku mensyukuri otak ini. Ini rezeki yang luar biasa. Otak ini akan tangguh sampai tua. Otak yang kuat, yang sehat, yang cerdas. Memorinya kuat. Daya konsentrasi kuat. Amin. Oke.
Jadikan kebiasaan kalau bangun tidur ngomong, ini otak yang cerdas, otak yang berdaya. Ngomong, karena kata-kata adalah doa. Ya.